Halo semuanya, selamat datang di Go Sustainable Channel. Saya Adiel, saya bekerja sebagai Sustainable Consultant di perusahaan ini. Dan di kesempatan ini saya mau sharing tentang Climate Movement Campaign kami yang sedang berlangsung. Oke, sebelumnya, please subscribe YouTube channel kami ya. Di sini Climatarian Movement kami bertema Climatarian A Diet That Feeds the World. Sebelum saya jelasin tentang campaign ini, saya mau cerita sedikit. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak seseorang yang ada di screen saya ini? Beliau ini namanya Chef Massimo Bottura. Dia ini chef yang sangat terkenal, berasal dari Modena, Italia. Pada waktu tahun 2012, ada bencana yang terjadi, gempa bumi yang sangat besar di Modena. Di Modena sendiri itu sangat terkenal dengan produk keju yang berbeda dibandingkan keju-keju lain. Nah, kenapa sih spesial? Soalnya keju tersebut uh, namanya Parmigiano Reggiano. Keju tersebut itu tuh hanya terbuat dari 3 bahan dasar saja. Jadi makanya itu sangat spesial, dan selain itu cara penyimpanannya di mana keju-keju tersebut disimpan di roda, dan rodanya itu sangat besar dan disimpannya itu dalam waktu penyimpanan yang sangat lama, yaitu sekitar 12 bulan sampai 40 bulan. Itu sangat lama sekali dibandingkan proses pembuatan keju lainnya. Nah, karena gempa bumi itu terjadi, keju-keju tempat penyimpanan itu tuh rusak, hancur gitu. Jadi konsorsium di Modena itu minta tolong ke Chef Massimo karena beliau juga merupakan warga lokal. Gimana sih biar keju-keju ini tuh nggak dibuang begitu saja? Terus gimana kelanjutan ceritanya nanti saya jelasin di akhir presentasi ini. Ngomong-ngomong soal bencana, di Indonesia sendiri, dari periode Mei ke Juni itu ada 11 bencana yang terjadi. Ada kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, juga kekeringan. Di sini kita tahu bencana sendiri itu disebabkan oleh perubahan iklim. Saya yakin teman-teman semua udah pada aware atau udah pada paham perubahan iklim yang terjadi atau pemanasan global yang terjadi di Indonesia sendiri. Mungkin kalau kita bahas tentang perubahan iklim, kita pasti berpikir bahwa perubahan iklim itu memang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia sendiri gitu. Cuman kalau kita mau lihat sendiri, pasti kita akan berpikir aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang besar, yang berat, kayak aktivitas industri, aktivitas mining, aktivitas produksi makanan, gitu kan. Tapi faktanya selain aktivitas-aktivitas besar, aktivitas-aktivitas yang kecil pun seperti yang kita lakukan sehari-hari itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Salah satunya adalah kita makan pun itu tuh berpengaruh pada iklim sendiri. Karena kalau mau kita lihat perubahan iklim ini sangat-sangat ekstrim. Misalnya sekarang saya tinggal di Bali, ya di Indonesia karena selalu musim panas, seharusnya di bulan ini itu kering ya, dry season. Tapi masih tetap hujan dan kita benar-benar nggak bisa tebak cuacanya sama sekali. Maka dari itu, ini adalah hal yang benar-benar bukan sederhana dan bagaimana kita harus concern terhadap perubahan iklim sendiri yang sudah terjadi. Tadi saya bilang, ya perubahan iklim itu bisa diakibatkan oleh makanan yang kita makan atau juga oleh produksi makanan sendiri. Kok bisa? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Dalam proses produksi makanan sendiri itu dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak hanya emisi gas efek rumah kaca, tetapi juga kekurangan tanah, sampah makanan, dan kekurangan air.
kok bisa sih ini terjadi gitu kan. Nah, saya jelasin dulu untuk emisi gas efek rumah kaca berdasarkan sektor. Untuk emisi gas efek rumah kaca secara global, paling besar itu energi. Bisa dilihat itu 73%. Sedangkan disusul oleh agrikultur, kehutanan, dan juga penggunaan lahan itu 19%, industri 5%, lalu sampah 3%. Coba kita lihat kalau di Indonesia ya, emisi gas efek rumah kacanya itu sedikit berbeda. Untuk energi itu sekitar 34,5%, untuk agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahan 56%, untuk industri sendiri 6,5%, dan sampah 3%. Nah, kenapa sih beda? Kan seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan negara agrikultur. Makanya kenapa di sini kita bisa lihat persentasenya untuk agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahan itu lebih besar dibandingkan energi. Apa hubungannya dengan emisi gas efek rumah kaca dari produksi makanan? Kalau kita tahu untuk memproduksi satu makanan itu membutuhkan proses. Nah, prosesnya itu melibatkan dari sektor-sektor ini gitu. Di mana contohnya nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi sebanyak 26% dari produksi makanan itu menyumbang ke emisi gas efek rumah kaca. Nah, makanya tadi kenapa bisa produksi makanan itu berpengaruh atau makanan yang kita makan berpengaruh terhadap iklim. Salah satunya adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan itu bisa untuk pembuatan atau penanaman makanan untuk kita manusia, atau juga bisa untuk hewan, pemberian makan ke hewan. Selain itu, peternakan sendiri, kayak sapi, kambing, atau babi dan ayam. Lalu, pemberian makan ternak, proses produksi makanan sendiri di industri, termasuk proses distribusi makanan yang melibatkan transportasi, penjualan, serta packaging dari makanan tersebut. Jadi dari seluruh proses ini, itu kan tidak hanya mencakup di agrikultur atau di kehutanan dan penggunaan lahan, tetapi juga di sektor lainnya, seperti industri, dan juga penggunaan energi, dan juga sampah. Makanya 26% ini mencakup semua sektor tersebut. Gitu. Nah, ini bayangin hamburger yang kita makan atau beef burger yang kita makan itu ngeluarin emisi gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida, metan, dan nitrous oxide. Dan dari ketiga gas ini memiliki masa stay atau masa tinggal di atmosfer itu berbeda-beda, dan juga potensi pemanasan globalnya itu berbeda-beda. Untuk karbon dioksida sendiri, itu dia bisa tinggal di atmosfer di antara 100 sampai 1000 tahun. Sedangkan untuk metan itu lebih kuat untuk pemanasan global potensinya sendiri. Itu bisa sebanyak 26. Dan masa tinggal di atmosfer memang lebih pendek, yaitu 12 tahun. Tetapi dari segi ukuran kekuatan pemanasan global lebih dibandingkan karbon dioksida. Nah, kalau untuk nitrous oxide ini paling tinggi dibandingkan kedua gas ini, di mana itu sebanyak 269 untuk potensi pemanasan globalnya, dan bisa bertahan di atmosfer kurang lebih 100 tahun. Nah, makanya kenapa kayak Climatarian Movement ini bertujuan buat menambah atau mendorong kesadaran masyarakat sendiri bahwa makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap iklim.
Nah, ini kalau kita lihat eh, tingkatan emisi gas efek rumah kaca per kilogram jenis makanan. Kalau kita lihat nih dari di sisi kiri, itu lebih banyak daging-dagingan dan juga dairy product. Dan di sebelah kanan itu sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Dilihat kalau dairy product sama daging-dagingan itu emisi gas efek rumah kacanya jauh lebih tinggi dibandingkan sayuran atau kacang-kacangan. Bisa kita lihat untuk saya kasih contoh sapi, daging sapi, 1 kilogram daging sapi itu memiliki 60 kilogram CO2 ekivalen emisi gas efek rumah kaca. Bayangin satu kilogram, sedangkan kita makan mungkin dalam 1 bulan bisa lebih dari 1 kilogram mungkin untuk makan daging sapi gitu kan. Nah, kita bisa umpamakan 1 porsi beef steak yang kita makan itu emisinya sama kayak 40 menit penerbangan Boeing. Bayangin itu sangat besar kan. Makanya tadi kenapa sih kok bisa makanan yang kita makan itu berpengaruh ke perubahan iklim? Karena makanan yang kita makan itu memproduksi emisi gas efek rumah kaca. Di sini ada yang bisa tebak nggak kenapa? Di sini ada gambar sapi. Nah, kenapa sih kok daging sapi tadi, ya kan? Itu emisi gasnya besar banget gitu. Nah, sapi ini merupakan binatang ruminan. Binatang ruminan itu apa sih? Binatang ruminan itu binatang yang memiliki sistem digesti atau perutnya lebih dari satu pencernaannya. Jadi, biasanya dia bisa mengunyah kembali makanan yang dia makan. Jadi ada proses fermentasi di dalam pencernaannya sendiri. Makanya sapi itu biasa mengeluarkan sendawa atau kita biasa bilang cowbirds. Nah, di dalam sendawanya itu mengandung gas metan. Selain itu juga produksi kotoran sapi itu juga mengandung gas metan yang sangat besar. Makanya kenapa produksi metan di peternakan itu besar gitu. Nah, untuk karbon dioksida sendiri, tadi kan di slide sebelumnya saya bilang kalau produksi makanan itu emisi gas efek rumah kacanya mencakup dari ke semua sektor gitu, tidak hanya di penggunaan lahan, di agriculture, di forestry, tetapi juga mencakup energi, mencakup waste, mencakup industri. Nah, kenapa sih? Tadi dari produk itu dilihat emisi gas efek rumah kacanya lebih tinggi dibandingkan sayur-sayuran. Karena di dairy produk sendiri dalam pembuatannya itu membutuhkan jumlah energi yang besar gitu dalam proses industri. Selain itu juga penggunaan susu dari sapi sendiri itu membutuhkan yang besar. Makanya kenapa produksi karbon dioksida juga besar ke atmosfer. Yang terakhir produksi nitrous oxide. Ini gas yang paling kuat ya dibandingkan metan dan karbon dioksida. Nah, kenapa sih nitrous oxide bisa diproduksi? Karena penggunaan nitrogen fertilizer sendiri di peternakan, di pertanian. Kenapa? Biasanya karena peternak itu mereka kan jumlah makan sapi itu sangat banyak ya. Mereka membutuhkan rumput yang dalam jumlah besar. Biasanya mereka menggunakan nitrogen fertilizer ini buat menumbuhkan rumput. Jadi lebih banyak dan lebih cepat begitu. Makanya ini juga sangat berbahaya, apalagi potensi pemanasan globalnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan metan dan karbon dioksida. Agak loading sedikit.
Nah, di penggunaan lahan sendiri, sebanyak 77% itu didominasi oleh peternakan dan 23% itu untuk pertanian. Makanya kenapa tadi dari produksi makanan itu tidak efek negatif ke lingkungannya itu tidak hanya efek emisi gas efek rumah kaca, tetapi juga kita bisa kehilangan lahan gitu. Kok bisa sih? Karena misalnya dalam pertanian sendiri itu dibutuhkan untuk pembersihan lahan. Dan pembersihan lahan sendiri itu bisa menyebabkan hutan yang gundul. Selain itu, pada zaman sekarang, sistem pertanian sudah jauh lebih modern, sudah menggunakan metode industri atau peralatan yang canggih. Dan peralatan-peralatan ini itu merusak lapisan tanah atas, sedangkan untuk menumbuhkan lapisan tanah atas itu membutuhkan belasan tahun. Dan itu hanya tumbuh sekitar 2,5 cm. Bayangkan untuk merusak itu kayak potensinya bisa setiap hari atau bisa bisa dalam setahun berapa bulan karena frekuensi pertanian sendiri, tetapi untuk lapisan tanah kembali seperti semula itu jauh lebih lama dan itu hanya 2,5 cm. Dan juga penggunaan cairan kimia. Penggunaan cairan kimia ini sangat berpengaruh untuk membunuh mikroorganisme tanah. Sedangkan mikroorganisme sendiri mereka memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi bagi makanan bagi tanah tersebut agar makanan yang diproduksi bisa lebih sehat. Bayangkan, tanah ini kan merupakan hal yang dasar karena produksi makanan semua bergantung pada tanah. Jika tanah rusak, bagaimana kita bisa memproduksi makanan, bagaimana manusia bisa mendapatkan makanan. Makanya kenapa kita harus benar-benar sangat memperhatikan aspek-aspek ini. Nah, kekurangan lahan tadi saya bilang. Nih, 70% lahan itu sudah digunakan dan sampai saat ini 40% tanah itu sudah terdegradasi dalam arti tidak dapat berfungsi dengan baik gitu. Dan diprediksi oleh peneliti di tahun 2050 16 juta kilometer kuadrat tanah bisa hilang. Itu sebesar luas lahan daerah Rusia. Itu benar-benar bukan jumlah yang sedikit, dan seperti yang kita tahu populasi semakin tahun semakin bertambah. Dan bagaimana jika kita kekurangan lahan, bagaimana kita menyediakan makanan untuk populasi atau generasi yang akan datang gitu kan. Selain itu juga kekurangan air. Faktanya air itu dibutuhkan sangat banyak dalam proses produksi makanan. Untuk 1 kilogram makanan itu membutuhkan ribuan liter air, tidak hanya untuk proses pembuatan daging, tetapi juga kacang-kacangan, sayur-sayuran. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan situasi yang terjadi atau makanan yang kita makan. Nah, kenapa sih kita bisa terancam kekurangan air gitu? Karena air sendiri kan 70% produksi makanan itu menggunakan air gitu. Makanya kenapa makanan atau sistem pembuatan makanan, produksi makanan itu bertanggung jawab terhadap hal ini gitu. Karena air digunakan untuk irigasi, untuk peternakan, untuk pertanian, dan juga untuk uh, pemberian makan terhadap terhadap ternak sendiri gitu kan. Dan di tahun 2030 peneliti memprediksi 700 juta populasi
itu bisa beresiko terkena kekeringan. Itu 700 juta populasi ini setara populasi di Eropa saat ini. Dan ya ini bukan hal yang sederhana begitu kan. Nih bisa kita lihat ini 1 kilogram daging itu air yang dibutuhkan itu 3.425 galon aku Pak. Bahkan untuk satu truk yang biasa mengangkut galon aqua aja itu hanya cukup mengangkut sekitar 300 galon aqua. Berarti butuh sekitar 10 atau 15 unit truk dan itu sangat-sangat besar jumlahnya. Selain itu sampah makanan. Sampah makanan itu disebabkan dari beberapa faktor. Salah satunya tidak efisien dalam prosesnya, tidak efisien dalam penyimpanan, tidak efisien dalam pendistribusian, dan juga cara kita mengkonsumsi makanan tersebut. Berdasarkan data, sebanyak 115 sampai 184 kg sampah makanan itu diproduksi per kapita per tahun. Dan pastinya sampah makanan ini menyebabkan emisi gas efek rumah kaca khususnya metan ke atmosfer, di mana sebanyak 7,3% dari sampah makanan ini menyumbang ke emisi gas efek rumah kaca sendiri. Nah, karena hal tersebut, kita Go Sustainable merancangkan Climatarian Movement ini, di mana dengan bertujuan bersama-sama tidak hanya untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca, tapi juga mencegah kekurangan lahan, kekurangan air, dan juga sampah makanan. Makanya di situ kita membuat kriteria namanya Plumo. Ini akan dijelaskan di video ini dan saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Plumo ini bahasa Spanyol artinya bulu. P itu untuk plant base, L buat locally sourced, U buat unprocessed, M buat minimal package, O buat organic. Nah, kita percaya Plumo adalah solusi. Dia juga ringan seperti bulu dan juga ringan untuk lingkungan. P, plant base, di mana kita dalam Climatarian Movement Campaign ini kami mengajak 1.000 restoran untuk bergabung di campaign ini dan membuat Climatarian dish atau makanan dengan berbahan dasar dari tanaman begitu. P adalah plant based, di mana menggunakan bahan dasar dari bahan dasar tanaman. L, locally sourced, di mana kita menggunakan bahan makanan yang lokal. U untuk unprocessed, di mana kita menggunakan bahan dasar makanan yang tanpa proses dan juga fresh. M, minimal package, di mana kita meminimalisir penggunaan bahan dasar yang memiliki packaging yang banyak, karena kita mau minimalisir packaging sendiri. Dan juga O untuk organik. Nah, karena selain emisinya sendiri jauh lebih rendah, untuk organik sendiri kita menggunakan bahan dasar tersebut karena dalam bahan makanan organik itu tidak menggunakan bahan dasar kimia.
di mana tadi sudah dilihat menggunakan penggunaan bahan dasar kimia, penggunaan cairan kimia itu dapat merusak ekosistem di tanah sendiri. Dan kita percaya dengan semakin kita menggunakan bahan dasar organik, itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap ekosistem atau terhadap tanah, tetapi juga itu dapat berpengaruh terhadap generasi di masa depan sendiri. Gimana sih climate movement ini kok bisa sih mengurangi gas efek rumah kaca? Kita membuat perhitungan dengan asumsi yang kita rancangkan sendiri. Di sini kita membandingkan dua menu, yaitu menu non-climatarian, di mana mengandung daging dan juga dairy product, serta menu climatarian yang semuanya berdasarkan bahan dasar dari tanaman. Nah, ini untuk non-climatarian, kita ngambil beef steak sebagai contohnya. Untuk formulanya sendiri, kita menghitung, mengkalikan emisi faktor dari tiap bahan makanan dengan banyaknya kuantitas dari bahan makanan yang digunakan untuk membuat beef steak sendiri. Untuk totalnya 18,25 kg CO2 ekivalen. Nah, ini untuk yang climatarian dish, kita punya jackfruit steak atau steak dari nangka. Dan itu total emisinya hanya 0,41 kg CO2 ekivalen. Bisa kita lihat perbandingannya sangat-sangat berbeda ya. Tadi beef steak sampai 18,25 kg CO2 ekivalen, sedangkan jackfruit steak hanya 0,41 kg CO2 ekivalen. Dan berapa sih kita mau memproyeksikan kira-kira berapa persen sih emisi gas efek rumah kaca yang bisa dapat dikurangi dengan restoran meng-create climatarian dish ini. Jadi dengan asumsi 20% restoran yang terregister di TripAdvisor, sebanyak 200.000 restoran, dan juga 30 orang mengorder menu makanan atau menu climatarian dish ini, sampai dengan 20% itu climatarian dish bisa mengurangi emisi gas efek rumah kaca. Selain itu juga tadi dengan kita lihat sendiri 7,3% itu sampah makanan itu mengkontribusikan terhadap emisi gas efek rumah kaca. Makanya di Climatarian Movement ini kami mengajak restoran juga untuk berkolaborasi bersama organisasi Food Rescue. Karena sebanyak 9% dari populasi Indonesia itu merupakan orang yang masih membutuhkan. Dan dari food waste sendiri itu masih mengandung nutrien seperti vitamin, iron, atau energi yang sangat dibutuhkan gitu untuk manusia sendiri. Dan berdasarkan dari asumsi kalkulasi kami, jika hanya dari 50% sampah makanan atau makanan sisa dari restoran 200.000 restoran, mereka mau bekerja sama dengan organisasi Food Rescue, itu diperkirakan bisa membantu 4 juta populasi orang yang membutuhkan di Indonesia per tahunnya. Itu jumlah yang sudah sangat lumayan. Di sini kita tidak hanya concern tentang lingkungan, tetapi juga bagaimana kita bersama bisa membantu orang yang membutuhkan.
Nah, makanya mari chef atau orang-orang yang punya restoran, mari bergabung di Climatarian Movement ini karena ini merupakan tentang masa depan, bukti nyata di masa depan dan juga risk management. Kenapa? Karena di sini tidak hanya tentang mengurangi emisi gas efek rumah kaca, tetapi di mana Climatarian Movement ini dapat membuat restoran menjadi pionir, menjadi leader, dan juga bisa menjadi influence untuk ke depannya. Karena climatarian ini bisa menjadi tren di masa depan. Kenapa? Karena di Eropa ada data vegan, populasi vegan itu bisa double dalam waktu 4 tahun. Dan saya percaya climatarian juga bisa menjadi tren dan bisa menjadi double. Semakin banyak orang-orang tahu, semakin banyak orang-orang restoran-restoran mempromosikan atau membuat menu climatarian dish, saya percaya itu bisa menjadi pengaruh yang baik. Karena itu akan membuat orang semakin sadar bahwa hal ini merupakan hal yang baik untuk dan berpengaruh sangat baik untuk perubahan iklim. Dan juga saya tidak bisa melakukan ini sendiri, kami tidak bisa, Go Sustainable tidak bisa melakukan ini sendiri, tetapi juga kita membutuhkan restoran juga untuk bergabung bersama kami dalam Climatarian Movement Campaign ini. Saya mau tutup cerita soal Chef Massimo Bottura. Apa sih yang dia lakuin? Nah, dia membuat special dish, menu makanan spesial dengan menggunakan jumlah Parmigiano Reggiano yang sangat banyak. Selain itu juga dia tuh bikin campaign dan tidak hanya untuk di Modena atau di Italia saja, tapi juga di seluruh dunia, di mana dia mengajak chef yang lain dan juga restoran untuk meng-create makanan dengan menggunakan Parmigiano Reggiano. Jadi 380.000 wheels atau roda keju Parmigiano Reggiano itu tidak jadi dibuang, tetapi terjual. Bahkan produksinya meningkat. Jadi melalui campaign itu tidak hanya menyelamatkan keju, tetapi juga mereka atau chef Massimo Bottura dia berhasil dan juga chef lainnya dan restoran lainnya mereka berhasil menyelamatkan pekerjaan warga lokal Modena. Karena kebanyakan warga sana memang sebagai pembuat keju Parmigiano Reggiano. Saya percaya buat menyelamatkan bumi tidak harus menjadi peneliti. Untuk menyelamatkan orang dari bencana tidak harus menjadi petugas pemadam kebakaran atau dokter. Tetapi chef, kalian pun bisa mengurangi dampak negatif di lingkungan ini. Kalian bisa menyelamatkan bumi dengan mengasah kreativitas kalian dalam meng-create climatarian dish. Saya memperkenalkan, ini adalah partisipan kami yang pertama, yaitu Tony Rava Art Lounge di Ubud. Restoran tersebut membuat soto kelor, di mana berbahan dasar tanaman semuanya dan daun moringanya sendiri berasal dari kebun di belakang restoran tersebut. Maka dari itu, ayo restoran-restoran semuanya bergabung, gampang banget. Visit website kami di climatarianmovement.com dan bisa melakukan registrasi. Di proses registrasinya tersebut hanya memakan 15 menit dan tidak usah khawatir karena kami akan mendampingi para restoran atau para chef atau restoran owner untuk
proses registrasinya. Di proses registrasi sangat mudah, di mana hanya membutuhkan data bahan dasar makanan, seperti berapa jumlahnya, dan apa saja, untuk proses verifikasi. Dan dengan 550.000, itu nanti sudah termasuk 50.000 donasi ke Food Rescue Organization. Sekarang tadi saya juga sudah dibilang, di Climatarian Movement ini kami mengajak restoran juga untuk berkolaborasi dengan organisasi Food Rescue. Jadi di Climatarian Movement ini nanti dengan 550.000 akan mendapatkan sertifikat, badge, information sheets, dan juga professional group. Dan food rescue organisasi yang tergabung, itu untuk di Bali ada Scholars of Sustenance, di Jakarta ada Food Cycle, dan juga di Surabaya ada Garda Pangan. Nanti setelah Climatarian Dish-nya sudah tersertifikasi, restoran juga akan kami promosikan di Instagram kami. Saya percaya ini merupakan tentang masa depan, di mana chef atau restoran bisa menjadi influencer untuk para konsumer sendiri, dan para konsumer sendiri atau customer sendiri, mereka bisa juga menjadi influencer terhadap lingkungan mereka, saudara, keluarga, maupun relasi. Dan kami juga akan tetap mengupdate untuk perhitungan emisi gas efek rumah kaca, dan diharapkan restoran juga bekerja sama dengan kami dengan mengupdate progres dari Climatarian Dish sendiri, dan juga karena kita mau memproyeksikan dampak dari Climatarian Movement ini secara visual, dan kita percaya dampak ini sangat-sangat besar jika dilakukan secara bersama-sama dan semakin banyak orang yang tergerak untuk melakukan Climatarian Movement ini. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya udah nonton presentasi ini, dan silakan jika ada pertanyaan atau mau bertanya tentang Climatarian Movement ini sendiri, bisa hubungi tim kami melalui kontak yang ada di screen ini. Have a great day, everyone. Thank you.